Urwasi jatuh cinta kepada Arjuna dan ingin menikah dengannya. Dalam kitab Wanaparva diriwayatkan kejadian setelah para Pandawa yang dipimpin oleh Yudhishthira kalah dalam bermain dadu melawan para Kaurawa yang dipimpin oleh Duryudana. Sesuai ketentuan permainan tersebut, maka para Pandawa beserta Drupadi mengasingkan diri ke hutan. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Arjuna untuk bertapa demi memperoleh kesaktian dalam peperangan melawan para sepupunya. Arjuna memilih lokasi bertapa di Gunung Indrakila, Kailas. Dalam usahanya, ia diuji oleh 7 bidadari yang dipimpin oleh Supraba. Tetapi, keteguhan hati Arjuna mampu melawan berbagai godaan yang diberikan oleh para bidadari tersebut. Para bidadari yang kesal kembali ke kahyangan dan melaporkan kegagalan mereka kepada Dewa Indra. Dewa Indra turun ke tempat Arjuna bertapa sambil menyamar sebagai seorang pendeta. Dia menanyakan tujuan Arjuna melakukan tapa di Gunung Indrakila. Arjuna menjawab bahwa ia bertapa demi memperoleh kekuatan untuk mengurangi penderitaan rakyat, serta untuk menaklukkan musuh-musuhnya, terutama para Kaurawa yang selalu bersikap jahat kepada para Pandawa. Setelah mendengar penjelasan dari Arjuna, Dewa Indra menampakkan wujudnya yang sebenarnya. Dia memberikan anugerah kepada Arjuna berupa senjata sakti. Setelah mendapat anugerah dari Dewa Indra, Arjuna memperkuat tapanya ke hadapan Dewa Siwa. Dewa Siwa yang terkesan dengan tapa Arjuna kemudian mengirimkan seekor babi hutan berukuran besar. Ia menyeruduk Gunung Indrakila hingga bergetar. Hal tersebut membuat Arjuna terbangun dari tapanya, karena ia melihat seekor babi hutan sedang mengganggu tapanya. Karena ia melihat seekor babi hutan sedang mengganggu tapanya, maka ia segera melepaskan anak panahnya untuk membunuh babi tersebut. Di saat yang bersamaan, Dewa Siwa datang dan menyamar sebagai pemburu, turut melepaskan anak panah ke arah babi hutan yang dipanah oleh Arjuna. Karena kesaktian dewa, kedua anak panah tersebut menancap ke tubuh babi hutan itu menjadi satu. Pertengkaran hebat terjadi antara Arjuna dan Dewa Siwa yang menyamar menjadi pemburu. Mereka sama-sama mengaku telah membunuh babi hutan tersebut. Tetapi hanya satu orang yang berhak atas babi hutan tersebut. Maka dari itu Arjuna berpikir bahwa si pemburu telah mengklaim sesuatu yang sebenarnya menjadi hak Arjuna. Setelah adu mulut dengan Dewa Siwa, mereka berdua berkelahi. Dewa Siwa dalam hal ini sebagai pemburu mengatakan sesuatu kepada Arjuna. Seorang kesatria yang hebat harus pandai bertempur menggunakan berbagai senjata. Pilihlah senjatamu, Arjuna putra Pandu. Pertempuran di antara mereka pun terjadi. Mereka saling serang satu sama lain dengan menggunakan pedang. Dewa Siwa berhasil memukul wajah Arjuna dan hendak menebasnya dengan pedang. Namun Arjuna berhasil menghindarinya. Arjuna memasang kuda-kuda dan bersiap untuk memulai sebuah gerakan menyerang. Arjuna pun memanggil pengetahuannya dan menyalurkan ke pedangnya. Pedang Arjuna mulai bersinar seperti api dan langsung mengarahkannya kepada Dewa Siwa. Dewa Siwa berhasil menghindari serangan yang dilancarkan oleh Arjuna, dan salah satu dari serangan Arjuna dikembalikan ke Arjuna. Arjuna melompat untuk menghindari serangan yang dipantulkan oleh Dewa Siwa. Dewa Siwa pun mulai melakukan serangan balik. Ia menancapkan pedangnya ke tanah dan muncul sebuah gelombang yang akan menyerang Arjuna. Arjuna pun melakukan hal yang sama untuk bertahan. Namun, apa yang dilakukan Arjuna itu sia-sia.
Arjuna terpental karena tidak bisa menahan kekuatan gelombang tersebut. Arjuna pun terkejut akan kekuatan itu. Akhirnya Arjuna sadar yang ia lawan itu bukan seorang pemburu, melainkan Dewa Siwa sendiri untuk menguji keteguhan hati Arjuna. Pemburu itu akhirnya menunjukkan jati dirinya dan berubah menjadi Dewa Siwa. Arjuna meminta maaf kepada Dewa Siwa karena ia telah berani melakukan tantangan. Dewa Siwa tidak marah kepada Arjuna, justru sebaliknya. Ia merasa puas dan kagum. Atas keberaniannya, Dewa Siwa memberi anugerah berupa panah sakti bernama Pasupati atau Pasupatastra. Setelah menerima senjata Pasupatastra, Arjuna dijemput oleh para penghuni kayangan untuk menuju ke kediaman Dewa Indra, Raja para Dewa. Di sana, Arjuna menghabiskan waktu selama beberapa hari. Di sana pula Arjuna bertemu dengan bidadari yang bernama Urwasi. Urwasi jatuh cinta kepada Arjuna dan ingin menikah dengannya. Namun Arjuna tidak mau menikah. Waduh, Arjuna gendeng ini. Bidadari kok ditolak. Kalau admin mah, ayo monggo guys. Karena Arjuna tidak mau menikahi bidadari yang bernama Urwasi, maka Urwasi mengutuk Arjuna agar kelak ia menjadi banci. Peran banci ini pasti teman-teman sudah tahu semua. Peran Arjuna sebagai banci diceritakan dalam buku Wirataparwa saat para Pandawa hidup dalam persembunyian di kerajaan Matsya. Kutukan itu dimanfaatkan oleh Arjuna pada saat para Pandawa menyelesaikan hukuman pembuangan mereka dalam hutan. Setelah menyelesaikan hukuman pembuangan, Pandawa beserta Drupadi berlindung di kerajaan Wirata. Sesuai dengan perjanjian yang sah, sebagai akibat kekalahan saat bermain dadu, maka para Pandawa beserta Drupadi harus hidup dalam penyamaran selama 1 tahun. Maka, para Pandawa beserta Drupadi harus menyembunyikan identitas asli mereka dan hidup sebagai orang lain. Di sana Arjuna menyamar sebagai guru tari yang banci dengan nama samaran sebagai Brihanala. Perlu diketahui bahwa Arjuna atau Brihanala mengajarkan tari kepada Tuan Putri Utari, yaitu anak dari Raja Wirata, yang kelak Tuan Putri Utari akan menjadi menantu Arjuna yang akan menikah dengan anaknya, yaitu Abhimanyu, dan akan mempunyai anak yang bernama Parikesit. Meskipun demikian, Arjuna telah berhasil membantu putra mahkota kerajaan Wirata, yaitu Pangeran Udara, untuk menghalau musuhnya yang hendak menyerbu kerajaan Wirata.